Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kami ingin memberikan informasi seputar Myasthenia gravis. Apakah yang dimaksud dengan myasthenia gravis? Myasthenia gravis merupakan suatu penyakit autoimun pada transmisi neuromuskular atau pada koneksi hubungan sistem saraf dan otot. Myasthenia gravis sendiri berasal dari bahasa Latin yang artinya myasthenia adalah kelemahan otot, dan sedangkan gravis artinya adalah berat. Jadi secara sederhana, myasthenia gravis merupakan suatu penyakit pada kelemahan otot yang berat. Siapa saja yang dapat terkena myasthenia gravis? Berdasarkan dari riset kesehatan dari Departemen Kesehatan, didapatkan bahwa angka kejadian dari myasthenia gravis adalah 20 dari 100.000 penduduk Indonesia. Pada umumnya, myasthenia gravis menyerang pada segala umur dan juga ras. Rasio kejadian berdasarkan jenis kelamin, wanita lebih sering terkena dibandingkan dengan laki-laki dengan perbandingan 3:2. Angka kejadian pada jenis kelamin wanita terjadi seringkali pada usia 20-30 tahun. Sedangkan pada laki-laki sering terjadi pada usia di atas 60 tahun. Penyakit myasthenia gravis juga dapat menyerang pada bayi yang baru lahir dan juga pada anak. Apa yang menjadi penyebab myasthenia gravis? Sampai saat ini masih belum diketahui secara pasti apa yang menjadi penyebab penyakit myasthenia gravis. Dari beberapa ahli, diduga berkaitan dengan gangguan antibodi, gangguan di kelenjar timus, dan juga faktor genetik. Bagaimana seseorang bisa terkena myasthenia gravis? Myasthenia gravis terjadi ketika sistem kekebalan tubuh menghasilkan antibodi dan menyerang sel-sel dan jaringan di dalam tubuh. Dalam hal ini, antibodi menyerang sel-sel yang pada hubungan sistem saraf dan otot. Hal tersebut menyebabkan seseorang mengalami kelemahan otot dan juga mudah lelah. Apa saja karakteristik myasthenia gravis? Yang pertama adalah kelemahan otot yang progresif. Dengan berjalannya seiring waktu, kelemahan tersebut semakin lama semakin memberat. Yang kedua, kelemahan itu meningkat atau memburuk dengan melakukan suatu aktivitas yang terus-menerus atau yang berulang. Dan yang ketiga, terdapat suatu pemulihan dari kelemahan otot tersebut apabila seseorang telah melakukan istirahat. Apa gejala seseorang terkena myasthenia gravis? Gejala-gejala pada myasthenia gravis selalu mengenai dari otot pada penderita. Yang pertama awalnya pada otot mata. Otot kelopak mata menurun secara abnormal yang sering dari medis dinamakan dengan ptosis. Yang kedua, otot gerak bola mata. Pasien cenderung mengalami penglihatan ganda, melihat benda jadi merasa ada dua. Dan selanjutnya mengenai juga otot wajah. Pasien juga dapat mengalami penampilan wajah yang tanpa ekspresi, dan juga cenderung pasien mengalami kesulitan dalam menutup mulutnya. Selanjutnya, pada otot faring, juga pasien mengalami suatu gangguan tersedak. Dan hal ini juga dapat mengakibatkan seseorang mengalami aspirasi. Selain dari gangguan tersedak, pasien juga bisa mengalami suatu gangguan berbicara
pasien cenderung dalam berbicara mengalami suatu sengau. Tadi seperti suaranya jadi parau. Dan pada otot-otot di anggota seluruh tubuh, seperti otot pada tangan dan kaki. Dan juga pada kondisi yang berat, dapat juga pada otot-otot pernafasan. Apakah miastenia gravis merupakan penyakit genetik atau keturunan? Jawabannya iya. Karena salah satu faktor resiko terjadinya penyakit miastenia gravis adalah memiliki ayah dan atau ibu yang mengidap penyakit miastenia gravis. Apakah miastenia gravis dapat disembuhkan? Sampai saat ini memang belum ada suatu pengobatan yang dapat memberikan kesembuhan yang total pada pasien dengan penyakit miastenia gravis. Tetapi ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengendalikan gejala yang muncul pada pasien dengan miastenia gravis, sehingga pasien tersebut dapat menikmati hidup yang normal dan tetap produktif. Bagaimana pengobatan pasien yang terkena miastenia gravis? Pengobatan pada pasien miastenia gravis disesuaikan berdasarkan dari usia penderita, tingkat keparahan dari penyakitnya, dan juga lokasi otot yang diserang. Dan juga tak lupa juga akan memperhatikan penyakit lain yang diderita oleh pasien tersebut. Langkah pada pengobatan miastenia gravis terdiri dari mengkonsumsi obat-obatan, imunoterapi, operasi, dan juga yang terpenting adalah perubahan dari gaya hidup, pola hidup yang sehat, dan juga manajemen stres. Baik, ini ada pesan-pesan dari kami bagi Bapak dan Ibu sekalian. Apabila di dalam keseharian Bapak dan Ibu menemukan adanya tanda-tanda dan gejala-gejala yang telah kami terangkan seputar informasi miastenia gravis, disarankan untuk dapat melakukan konsultasi dengan dokter. Dan juga tak lupa kami juga memberikan selalu semangat bagi saat ini penderita miastenia gravis, selalu tetap semangat meskipun sampai saat ini miastenia gravis belum dapat disembuhkan dengan total, tetapi dengan pengobatan yang baik dan teratur, dan juga perubahan gaya hidup yang baik, dan juga tentunya support dari komunitas miastenia gravis, niscaya tetap akan dapat melakukan hidup yang normal dan tentunya produktif dalam lingkungan sekitar. Demikianlah informasi seputar miastenia gravis. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian. Salam dari kami, Rumah Sakit Umi. Terima kasih.